Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto ya, channel yang membahas tentang perawatan, perbaikan ataupun tutorial ya. Ini mumpung kambuh, saya perlihatkan. Ya, itu RPM-nya berbet-berbet. Mobilnya agak ginjal, mirip-mirip pincang. Nah itu. Oke, kita jelaskan dari sini ya. Ini kita ada unit ataupun konsumen Daihatsu Avanza 1NR transmisi otomatis. Ini kendaraan seperti ini. Tadinya cek engine nyala, kemudian indikator eco-nya tidak nyala ataupun eco-nya tidak fungsi. Terus terkadang gas ngempos, dimatikan dia normal lagi. Terus dan ini kambuhnya itu setelah perjalanan jauh. Sekitar kemarin kita tes jalan 200 km nggak ada kendala. Terus ini baru kambuh ya. Pada saat kita lakukan penyekanan ini ada beberapa trouble, beberapa DTC. P0172 sistem turret bank 1 ya, ini ya, full system read faulty. Ini untuk stop lamp switch kita cek bahwasanya lampu rem masih standar, kemungkinan DTC tersebut tidak berpengaruh pada trouble saat ini. Nah, nanti kira-kira apakah yang menyebabkan trouble ini timbul kemudian hingga muncul DTC seperti ini. Ini sudah kita reset, jadi cek engine-nya mati. Tapi kalau kita biarkan sejenak nanti dia akan nyala lagi. Kita tes jalan lagi itu ya. Nah, nanti akan kita cek satu persatu dan kita jelaskan beberapa hal yang menyebabkan DTC ini timbul. Ya, ini intinya sistem bahan bakar terlalu gemuk atau boros ya. Ya ini. Tapi mobilnya cenderung tidak mau digas atau merebet. Nah, oke, simak terus video dari kami. Oke ya, di sini akan kita jelaskan beberapa sebab timbulnya DTC sistem turret. Ya, ini adalah mesin 1NR. Biasa diaplikasikan di mobil Great New Avanza Xenia 1300 cc. Untuk yang 2NR 1500 cc, kemudian diaplikasikan juga pada Yaris yang TRD itu ya, kemudian Toyota Calya 12 All New Terios itu sama. Jadi ada beberapa poin yang menyebabkan DTC tersebut timbul. Nah, yang pertama bisa dari mass airflow sensor. Nah, di sini ya. Ini bisa menyebabkan DTC tersebut karena sensor ini berfungsi membaca udara yang masuk ya, yang dihisap ya. Selain itu juga terdapat sensor pembaca suhu udara. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu dari katalik sensor ataupun oksigen sensor. Ini juga bisa mengakibatkan atau menimbulkan DTC tersebut. Nah ini. Kemudian bisa juga dari valve VSV ataupun katup efisiensi bahan bakar. Ini juga bisa. Ini akan kita coba yang paling ringan. Kita cek untuk mass airflow-nya. Ya, ini kita lepaskan soketnya dulu. Nah, ini kita lepas menggunakan obeng plus. Nah, ini ya.
Ini nanti kita coba bersihkan atau kita ganti. Kalau ada unit mobil yang lain itu bisa kita rubbing ya. Oke, ini yang tadi kita bersihkan, sekarang kita pasang kembali. Jangan lupa kita baut kembali ya. Terus itu ada o-ringnya, jangan sampai miring atau lupa tidak dipasang. Oke, kita tancapkan terlebih dahulu soketnya. Dan perlu teman-teman ketahui, ini berdasarkan pengalaman kami ya, untuk oksigen sensor atau heater sensor itu kalau dia ori, misalkan ada trouble, biasanya akan muncul DTC. Tapi kalau dia sudah diganti KW, sering terjadi bahwasanya mobil tidak bisa digas secara tiba-tiba, kemudian kontak dimatikan, di-on-kan lagi, dia akan normal, tapi tidak terbahasa waktu di-scan, jadi tidak terbahasa trouble, tidak muncul DTC ya. Nah, untuk itu, untuk komponen elektrik selalu kami sarankan untuk menggunakan yang original, itu ya. Paling tidak ori copotan itu lebih aman daripada KW atau imitasi. Ini kita periksa bagian mass airflow sensornya saja dulu, karena biasanya kalau disebabkan untuk valve emisinya ini biasanya akan diikuti DTC VSV, kecuali ada komponen secara kasat mata mungkin selangnya bocor atau retak atau mungkin dibuntu. Nah, itu biasanya timbulnya DTC turits itu tadi ya. Kemudian untuk oksigen sensor ini juga tidak kita periksa. Masih sangat jarang kasus di oksigen sensor untuk Grid New Avanza Xenia. Dan biasanya kalau sensor ini yang rusak nanti akan disertai dengan DTC front oksigen sensor atau heater sensor dan lain sebagainya. Kebetulan DTC tersebut juga tidak muncul. Jadi kita bersihkan atau kita ganti mass airflow sensornya saja. Kemudian sekarang kita tes hidupkan mesin. Nanti kita tes jalan. Oke, ini sekarang kita coba hidupkan mesin. Setelah kita lakukan pembersihan atau penggantian sensor, jangan lupa untuk dilakukan reset ECU atau clear DTC ya. Nah, ini kita hidupkan untuk kita lihat RPM-nya. Merebet-merebetnya sudah nggak ada. Ya, dia idenya lebih stabil, kondisi AC on. Kemudian di gas dia lebih ngisi. Dari suaranya beda ya. Jadi pembakaran yang baik itu suaranya cenderung garing. Nah, ini. Sekarang tinggal kita tes jalan. Oke, ini sudah kita tes jalan ya. Tariannya lebih enak ya. Dan mode eco on dia berfungsi, nyala. Kita coba tes jalan sampai SPBU nanti. Kalau tadi baru dapat 1 kilo itu setelah sampai bengkel sudah kambuh. Ini tinggal kita tes lagi kurang lebih 2-3 kilo. Yes, nanti kita lanjut setelah sampai bengkel aja. Oke, ini kita sudah sampai bengkel ya. Kondisi sudah aman sentosa. Tadi untuk akselerasi juga nggak ada masalah. Tarikan enak, nggak ada nyendat-nyendatnya, dan gas ngemposnya juga nggak ada lagi ya. Ini idle juga stabil. Nah, oke. Kasus seperti ini
sering terjadi atau sering timbul di mobil-mobil seperti Grand New Avanza, Xenia, All-New Terios, Calya, Sigra, Alphard itu juga sering. Kemarin kita menjumpai juga pada Expander, tapi untuk Expander kemarin itu kerusakan pada VSV valve-nya ataupun valve emisinya. Nah itu patah, kita ganti dan sudah normal sampai saat ini. Oke, terima kasih sudah nyimak video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.